Oke, halo Sagittarius. Di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Jadi tidak akan 100% ceritanya akan sama persis dengan kalian semua. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan aku kali ini ya. Dan tema kali ini aku akan membacakan tentang siapakah yang akan hadir di kehidupanmu pada bulan Juli 2023 ini ya. Oke, boleh kalian fokuskan pada kartunya. Aku akan menarik energi dari kalian dan orang yang akan datang ke kalian ya. Siapakah dia? Oke. Aku akan ngambil 6 kartu aja ya biar nggak terlalu panjang pembacaannya. Oh, the Fool. Kemudian Six of Pentacle. Oh, King of Sword. Death. Seven of Sword. Dan Page of Pentacle. Oke. Ya. Seseorang ini adalah seseorang yang ingin memiliki suatu hubungan baru atau ingin menjalani kehidupan baru dia. Dari setelah dia mengalami suatu situasi yang tidak mengenakan dan dia sudah akhiri itu dan sekarang ingin dia mulai dengan nuansa kehidupan baru atau ya intinya dengan versi baru dia ya, walaupun dia tidak tahu akan kedepannya seperti apa, intinya dia akan siap datang ke kamu dengan versi barunya untuk menjalin sesuatu hubungan dengan kamu ya dengan versi baru ya. Dia nggak mau lagi mengulang-ulang atau melihat lagi ke belakang ya. Ya, akan dia lakukan. Oke, ini bisa jadi tentang percintaan ataupun dalam karir ya. Dan orang ini aku lihat memang orang yang cukup baik hati, humble, dia orang yang suka menolong sesama ya, orang yang suka menolong jika dia dibutuhkan. Dengan orang yang membutuhkan kayak gitu ya. Dia akan menolong dan orangnya cukup adil. Orang yang mudah sekali kasihan dengan orang lain seperti itu. Orang lainnya itu maksudnya yang sedang membutuhkan bantuan. Ya, dan orangnya ini juga kalau dibilang otoriter, sebenarnya dia lebih ke kayak prinsip. Dia punya prinsip atau punya tuh pemikiran sendiri ya. Dia punya rule sendiri, punya aturan sendiri yang dia tanamkan di dalam kehidupan dia untuk tujuan hidup dia. Jadi tujuan hidup dia itu tentang apa, dan dia punya rule-nya, dia punya keinginan, dia punya prinsipnya. Jadi kalau dia sudah punya prinsip A, maka untuk mencapai tujuan dia harus menggunakan prinsip A itu sampai dia mencapai tujuan. Kayak gitu, dia sulit untuk dibelokkan. Ya, dia orangnya ya kalau dibilang egois ya cukup egois, dia cukup keras orangnya, keras kepala ya, keras juga hatinya. Wow, hatinya. Intinya tuh ya itu kan dia sulit untuk dibelokkan, dia sulit untuk gini, kalau dia udah berprinsip keras ya, berprinsip A itu hatinya nggak akan bisa luluh dengan yang lain gitu. Ya, nggak bakalan, makanya aku bilang dia nggak akan belok karena hatinya udah milih itu ya, tujuan dia A dan prinsip dia A, ya udah A kayak gitu. Ya, dia nggak akan lemah di dalam pengambilan keputusan sesuai dengan prinsip dan tujuan dia seperti itu. Intinya seperti itu ya, dan dia akan datang dengan versi baru, dengan perubahan yang terjadi dalam dirinya. Dia akan datang untuk ya menawarkan atau menunjukkan kepada kamu bahwa dia berubah, dia dia nggak seperti dulu lagi,
banyak hal-hal yang sudah terjadi dan itu sudah dia kubur, sudah mati ya. Death ya, death kan kematian ya. Ya sudah mati, sudah dia tinggalkan, sudah dia apa ya? Ya sudah mati lah, sudah nggak akan lagi dihidupkan. Maka dari itu dia akan berubah. Dia sudah sudah menjadi orang dengan versi baru. Ya, versi baru seperti itu. Tapi dia ini tetap orang yang manipulatif ya. Orang yang penuh dengan trik, orang yang apa ya? Penuh dengan strategi ya, penuh dengan tipu daya kayak gitu. Hati-hati ya orang ini. Dia kalau pengen A, yaitu tadi prinsipnya A, maka dia akan melakukan segala cara dengan cara A itu, dengan tujuan A itu kayak gitu. Jadi makanya dia akan melakukan gimana caranya tuh ya. Aku lihat seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini orang yang memanage, entah itu manage waktu, manage pekerjaan ataupun apapun dalam hidupnya itu termanage gitu ya, termanage. Terus mungkin dia sedang atau mungkin dia bekerja di urusan manajemen kayak gitu, atau mungkin juga dia sedang memulai usaha baru atau pekerjaan barunya ya, untuk menghasilkan finansial yang lebih baik. Aku lihat di sini orangnya ya, ini baru dia memulai pekerjaan atau bisnis baru. Mungkin juga ada dari dia ini orang yang seorang pelajar ya, atau mungkin dia lagi melanjutkan studi gitu ya. Dan aku lihat di sini kalau misalkan kalian jauhan ya, maksudnya secara jarak ya, mungkin dia tidak akan datang secara fisik gitu ya. Mungkin bisa jadi lewat pesan seperti itu. Dia akan datang dengan pesan dengan mengirim pesan ke kamu kayak gitu. Ya, itu deh. Oke, nanti di sesi berikutnya deh ya, aku akan membacakan tentang apa niatan dia datang ke kalian di bulan Juli ini. Tapi nanti aja biar biar pembacanya nggak panjang-panjang. Jadi aku buat per sesi aja kayak gitu ya. Oke, sebenarnya aku juga penasaran ya. Sebenarnya nggak cuma di Sagittarius nih ya, di semua zodiak kenapa mereka didatangi ini di bulan Juli ya, dan orang-orang yang datang di bulan Juli ini tuh maunya apa kayak gitu terhadap kalian. Oke, untuk ciri-ciri orangnya ya, orangnya itu suka kebebasan, dia tidak suka adanya apa ya, keterikatan ya. Orangnya suka bebas, orangnya itu ya pekerja keras, tapi dia nggak suka dikekang, nggak suka di ya terikat. Dia memang orang yang ingin apa tuh, mengendalikan seseorang, tapi dia tidak suka kalau dia dikendalikan ya, seperti itu. uh, Orang yang apa ya, ya kalau dibilang egois ya sangat egois, cukup cukup egois kayak gitu. Dan dia berpikir secara logika ya, dan rasional ya. Intinya dia yang real-real aja deh kayak gitu. Jadi akan sulit untuk mengetuk hatinya ataupun menggunakan hatinya dalam mengambil suatu keputusan seperti itu ya. Oke, ciri-cirinya dia orang yang mungkin nggak terlalu putih ya, coklat matang, sawo matang kayak gitu ya, sawo matang atau kuning langsat seperti itu ya. Rambutnya agak ikal, agak panjang ya, maksudnya panjangnya ukuran laki-laki ya. Kalau di sekolah-sekolah itu kan 5 cm itu aja udah panjang ya. Kalau nggak salah 3 cm rambut cowok itu pendek ya. Tapi ya sesuai ini kalian ya. Terus ada yang juga yang cepak rambutnya. Oke, ada yang cepak gitu ya. Jadi maksudnya tuh kayak lurus tapi berdiri-berdiri, sulit diatur rambutnya yang kayak gitu loh. Ya, ada yang blonde juga rambutnya, blonde, atau mungkin dia sedang mengecat rambutnya ya. Atau mungkin dia bule. Ya, ada yang rambutnya hitam. Dan ada juga coklat terang seperti itu. Untuk tinggi badannya itu aku lihat nggak terlalu tinggi
ya. Tapi ada juga sebagian yang tinggi dan tegap badannya ya, tegap besar seperti itu. Tapi ada yang kecil, pendek, ya pendeknya ukuran laki-laki ya, bukan ukuran perempuan, laki-laki, eh pendek dan apa nih? Aku lihat orangnya agak berisi, berisi, terutama perut. Nih, aku lihat ya, perut dia agak buncit. Perut dia agak buncit dan berisi badannya. Dan aku lihat nggak terlalu tinggi ya, nggak terlalu tinggi kan. Oke. Dan energinya ini aku lebih ke kayaknya maskulin ya atau laki-laki. Tapi maskulin itu belum tentu laki-laki juga kan, bisa wanita. Oke, kalian situasikan aja kondisinya. Kalau mungkin dia wanita ya rambutnya nggak panjang sih. Paling panjang itu ya sebahu, ya sebahu dan ikal. Terus juga ada yang blonde, ya dia perutnya ada yang agak buncit dan ada yang langsing. Dan nggak, eh, kalau aku lihat sih nggak terlalu gemuk ya, ya ukuran, apa ya, kalau nggak langsing tapi nggak gemuk tuh ukurannya perempuan kayak mana sih ya, sedang-sedang aja gitu yang jadi ya buncit tapi ya masih kelihatan ya kayak gitu deh. Udah aku sulit untuk ngomonginnya kayak mana ya. Ya intinya bukan kayak ibu hamil lah perutnya ya. Kalau buncit ya buncit gitu, atau ya bisa jadi sih ibu hamil. Oke, kalian situasikan aja kondisinya dengan keadaan kalian ya. Untuk zodiak yang berdealing dengan kalian di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Libra, Aquarius dan Gemini. Oke. Aku rasa itu aja zodiaknya dan zodiak yang paling kuat energinya di sini itu ada Scorpio. Ya, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak itu bisa resonate dengan pembacaanku. Kalau misalkan pembacaan kali ini ya resonate dengan kalian ya. Jadi bisa kalian sesuaikan aja. Nggak harus zodiak yang aku sebutkan gitu ya. Kalian kondisikan dengan keadaan kalian aja ya. Oke. Sekian dulu pembacaan aku untuk kalian semua. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarot ya. Oke, selalu libatkan Tuhan yang Maha Kuasa untuk mengambil semua keputusan yang ada di dalam hidupmu, semua harapan yang ada di hidupmu ya. Oke, sekian dulu. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.